Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menjadikan kita dapat menjalankan semua tugas-tugas hidup ini dengan senang, dengan penuh kenikmatan. Meskipun kadangkala di sela-sela itu ada juga cobaan. Kali ini kita akan membahas Allah Ar-Rafiq. Salah satu dari Asmaul Husna yang terdapat di dalam hadis yang artinya Allah yang Maha Lembut. Di dalam hadis itu diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri tercinta beliau, Aisyah Ummul Mukminin. Beliau bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiq, yuhibbur rifq." Aisyah, Allah itu maha lembut, menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi. Allah memberikan dengan sangat lembut, tidak dengan kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Dan Allah tidak memberikannya kecuali dengan itu tadi. Oleh karena itu, selanjutnya dengan mengutip beberapa kitab, termasuk Al-Quran, Allah Ar-Rafiq itu adalah Allah yang maha lembut, menyertai dan mengurus hambanya dengan lembut. Di dalam sebuah kitab dijelaskan yang ditulis oleh An-Nabulusi bahwa kelembutan Allah itu antara lain ketika memberikan taklif, memberikan beban, tugas, dan fungsi kepada manusia. Allah memberikannya sesuai dengan kemampuannya. Sudah begitu, ketika dijalaninya, misalnya ketika dia pergi, ketika dia sakit, Allah memberikan keringanan. Salat yang mestinya dijalankan 4 rakaat, ada rukhsah, ada keringanan untuk dijalankan hanya 2 rakaat. Salat yang mestinya dijalankan dengan waktu yang berbeda, bisa dijadikan 1 waktu dengan jamak takdim atau jamak takhir bersama-sama dengan qasar tadi. Itulah Allah yang maha lembut, menyertai dan mengurus hambanya dengan sangat lembut. Lembut di dalam perbuatannya,
dan menyukai kelembutan sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, kelembutan itu menyertai kita setiap saat. Misalnya di dalam surah Al-Hadid ayat 4. Ayatnya panjang, namun saya akan baca keseluruhannya, dan poinnya adalah di dalam penggalan ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Lengkapnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 tahap, 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu Allah ke arsy. Dari arsy Allah ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah tahu apa yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit seperti hujan. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit seperti uap. Karena air terkena panas lalu menguap, naiklah dia ke langit. Itu yang physically. Kemudian yang tidak tampak oleh kita, ada malaikat yang naik turun melaporkan kepada Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia selalu dengan lembut bersama-sama kalian. Di mana kalian berada? Wallahu bima ta'maluna basir. Dengan menyertai dan kelembutan yang bersama-sama kita itu, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Di dalam tafsir As-Sa'di, wa huwa ma'akum, itu ditafsirkan wa hadhil ma'iyyah ma'iyyatul ilmi wal ittila'. Kebersamaan Allah dengan kita itu kebersamaan dalam pengertian mengetahui dan melihat seperti apa kita. Walihada, dan karena itu tawa'ada wa wa'ada. Allah berjanji dan memberikan ancaman. Sesuai dengan janji dan ancaman itu, maka Allah akan yujazi apa yang kita lakukan, akan membalas apa yang kita lakukan. Al-Wasid lebih memperluas pengertiannya dengan menambahkan wa huwa ma'akum bi ilmihi wa lutfihi wa rahmatihi. Allah beserta kita itu dengan mengetahui, dengan kelembutannya dan rahmahnya. Itulah sebabnya maka An-Nabilusi menyatakan bahwa Ar-Rafiq huwa Al-Latif. Ar-Rafiq itu adalah yang maha lembut. War-Rafiq huwa alladhi yurafiquk. Rafiq itu dialah yang menyertai Anda, menemani Anda. Huwallazi yatasarrafu birifqin. Dia yang mengelola dengan kelembutan. Rahmatuhu li'ibadi rifq. Rahmat Allah kepada hambanya juga lembut. Wa maghfiratuh li'ibadi rifq. Ampunannya juga merupakan kelembutannya. Wa qabulu taubatihi min ibadihi rifq.
diterimanya tobat kita juga karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pada saatnya kita akan membahas bagaimana meneladaninya. Pangkal tolaknya adalah perbuatan Allah yang memperlakukan kita dengan lembut itu, yang harus menjadi pangkal tolak untuk meneladani. Kemudian dari situ lalu kita meneladaninya dengan memperlakukan orang lain atau makhluk Allah yang lain seperti Allah memperlakukan kita. Nah, itulah materinya, ya. Dan konkretnya adalah bersikap lembut dalam segala hal. Seperti dalam mendidik anak, dalam berumah tangga, dalam pergaulan dan perniagaan. Semua kalau kita ingin meneladani Allah Ar-Rafiq harus dijalaninya dengan lembut. Dan maknanya yang lain adalah kita mesti menghindari sikap tergesa-gesa. Karena kadang-kadang kalau orang sudah tergesa-gesa itu tidak disadari dia akan kasar, akan ceroboh. Dan biasanya orang yang tergesa-gesa, misalnya untuk naik tangga pesawat, untuk naik tangga kereta, kita tidak mau mengalah dengan orang lain. Itu tidak merupakan cerminan berakhlak meneladani Allah Ar-Rafiq. Dan untuk menutup pembahasan ini, saya mengutipkan ajaran yang merupakan dampak dari kita berakhlak meneladani Allah Ar-Rafiq, yaitu bersikap lembut, tidak tergesa-gesa dan seterusnya itu. Ajaran itu menyatakan begini, kelembutan akan memperelok pribadi yang bersangkutan. Manakala kelembutan itu tercabut dari dirinya, maka keburukanlah yang akan terjadi. Demikian, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, mendapatkan hidayahnya, tuntunannya, sehingga kita dapat meneladaninya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.